Salam, senang berjumpa dengan semua sahabat saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat karena dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam episode Topus, topik khususnya dari Perjanjian Lama. Tema yang kita akan pelajari hari ini sebagai bagian yang kedua, yaitu integritas orang pemimpin Kristen di tengah-tengah krisis. Pada bagian yang pertama kita telah mempelajari apa itu integritas baik secara umum maupun apa yang dikatakan Alkitab. Kita tahu meskipun kata integrity dalam Perjanjian Lama itu tidak ada secara eksplisit, tetapi kita telah melihat dalam bahasa Ibrani yang sinonim dengan apa itu integritas. Kemudian kita juga telah mempelajari bagaimana seseorang pemimpin dengan contoh Ayub memiliki integritas. Yang pertama kita telah pelajari integritas diperoleh oleh seorang pemimpin karena relasinya yang intim dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah seorang pemimpin Kristen memiliki integritas yang teruji karena pemimpin itu sendiri telah lulus ujian. Dan kita telah membahas contoh Ayub beserta dengan ujian-ujian yang diperhadapkan kepada Ayub pada waktu itu. Dan kita tiba pada kesimpulan hasil ujian yang membuktikan Ayub adalah pribadi yang berintegritas. Baik dalam pasal 1 ayat 20 sampai dengan yang ke-22 maupun dalam pasal 42. Jadi dengan demikian sangat jelas. Itu tokoh yang pertama. Sebagai refleksi teologis dari tokoh-tokoh Perjanjian Lama, maka tokoh yang kedua yang mau kita soroti sebagaimana yang telah kita singgung, yang terdapat dalam Yehezkiel pasal 14 ayat 14 dan seterusnya, yaitu Nuh. Nuh adalah tokoh yang memiliki integritas. Lagi-lagi kita bisa melihat integritas yang dimiliki oleh Nuh, ya, karena dia dikatakan oleh Alkitab, ya, pada ayat yang ke-9 dalam pasal yang ke-6, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh sebagai seorang yang memiliki integritas karena ia hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi sama dengan Ayub. Namun yang kedua, Nuh memiliki integritas karena sesungguhnya Nuh juga adalah pribadi yang telah lulus ujian. Ya, jadi integritasnya teruji karena Nuh sendiri telah lulus menghadapi ujian yang luar biasa beratnya. Apa ujian yang diperhadapkan kepada Nuh? Coba misalnya kita memperhatikan Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan
semata-mata. Ya. Kemudian kita lompat pada ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, Nuh sebagai seorang yang memiliki integritas diperhadapkan kepada ujian di mana kondisi manusia pada zamannya dikatakan kecenderungan hatinya hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, itu yang kita perhatikan. Ya. Kalau kita memperhatikan apa yang kemudian diperintahkan oleh Tuhan, yaitu Tuhan memberitahukan rancangan-rancangannya kepada Nuh. Kalau misalnya kita coba melihat di dalam bagian firman Tuhan ini sangat jelas, ya. Allah memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Ya. Bahtera akan melindungi Nuh dan keluarganya dan 2 atau 7 dari setiap binatang air. Binatang dari yang diperuntukkan untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Kemudian Allah menginstruksikan kepada Nuh bagaimana membangun bahtera itu. Kalau kita memperhatikan, ya, yang pertama misalnya, kalau kita memperhatikan pasal 6 ayat 14 sampai 15, ada detail-detail yang begitu lengkap. Membuat bahtera dari kayu gofir, kayu yang tentu memiliki kekuatan khusus terhadap air, membuat bilik-bilik atau kamar di dalam bahtera, kemudian menutup bahtera dengan palka dari dalam dan dari luar. Kemudian Tuhan menjelaskan ukuran bahtera itu harus sepanjang 300 hasta. Kalau kita buat ukuran meter hari ini kira-kira 137,2 meter. Lebarnya 50 hasta. Kurang lebih 22,9 meter. Tingginya 30 hasta. 45 kaki artinya 13,7 meter. Tetapi yang kita perhatikan ialah bagaimana proses pembuatan bahtera itu terjadi di tengah-tengah kondisi atau di tengah-tengah situasi zaman pada waktu itu. Saudara perhatikan, ya. Ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Ya, sementara masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat yang rusak, yang jahat. Kemudian kalau kita melihat di situasi geografis, membangun bahtera di atas dataran tinggi perbukitan, ya, ini tentu menjadi pertanyaan-pertanyaan dan cemoohan orang-orang yang rusak yang ada di sekitarnya. Dan kalau saudara perhatikan ayat-ayat di dalam Alkitab, maka pembangunan bahtera itu bukanlah pembangunan yang sementara. Artinya hanya 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, atau bahkan 1-2 tahun. Tetapi kalau kita memperhatikan ayat, misalnya pasal 5 ayat yang ke-32, dikatakan di sana setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Coba kemudian kita lihat pasal 6 ayat 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Saudara perhatikan tadi umurnya dikatakan 500 tahun. Tetapi kapan air bah itu datang sehingga kita bisa membuat range waktu atau perkiraan waktu, estimasi waktu? Coba kita perhatikan pasal 7 ayat yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Karena itu para ahli mencoba membuat perhitungan, ya, waktu untuk membuat bahtera itu kurang lebih 70 sampai 100 tahun lamanya. Dengan sekian detail yang luar biasa, kemudian dalam konteks geografis yang tidak
semestinya bahtera tidak dibangun dalam konteks geografis seperti itu. Tetapi yang paling menjadi tantangan pada waktu itu adalah orang-orang yang rusak di sekitarnya. Ya, sehingga ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya, ya, ini yang bisa kita perhatikan dalam pembacaan ini, bahwa sesungguhnya Nuh menghadapi ujian yang luar biasa. Ya, ini yang bisa kita perhatikan. Tapi kita pada akhirnya akan menemukan hasilnya kalau saudara memperhatikan bahwa ya di sana dikatakan ya Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian Nuh taat kepada perintah Tuhan, ya, membangun bahtera itu dalam waktu yang sangat lama dan kondisi yang sulit. Ya, sehingga kalau kita memperhatikan Nuh adalah orang yang memiliki integritas. Satu, karena dia memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, dia telah lulus ujian dari konteksnya dan dari perintah yang Tuhan berikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu contoh yang kedua yang kita perhatikan. Seorang pemimpin yang memiliki integritas. Yang ketiga, ya, kita memperhatikan tokoh yang ketiga sebagaimana yang tertulis dalam Yehezkiel pasal yang ke-14. Itulah seorang tokoh yang bernama Daniel. Oke, kalau kita memperhatikan Daniel pasal 1, pasal 2 sampai seterusnya, khususnya ketika kita mencoba melihat khususnya Daniel pasal 1 dan pasal 6. Ya. Maka kita akan bertemu dengan sosok seorang pemimpin Israel yang memiliki integritas justru ketika situasi negara dia berada di pembuangan, ketika situasi pemimpin umat Tuhan pada waktu itu, yaitu dikatakan Raja Yoyakim, yang tidak memiliki integritas. Ya. Kita lihat, Daniel dan kawan-kawan tinggal dalam pembuangan justru karena raja atau pemimpin yang pada waktu itu adalah Yoyakim tidak memiliki integritas. Tapi pertanyaannya, apakah pemimpin yang tidak memiliki integritas pada waktu itu membuat Daniel dan kawan-kawan menjadi orang yang sama, yang tidak setia kepada Tuhan? Ya. Kemudian kalau kita memperhatikan pasal yang pertama, ada proses penggantian nama. Kita tahu apa artinya nama dalam perjanjian lama, tapi juga dalam kehidupan umat Tuhan yang selalu memiliki arti dengan pribadi yang menyandang nama itu. Kalau saudara perhatikan, seluruh nama yang diberikan kepada Daniel dan kawan-kawan, misalnya di dalam pasal 1 ayat 7, Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Sebenarnya kalau ingin kita lihat, kita teliti, ini sesungguhnya adalah proses pengkafirisasian. Ya, proses membuat seseorang itu menjadi seorang kafir dengan mengubah nama mereka. Dan kalau saudara lihat, sesungguhnya nama-nama yang dikenakan kepada Daniel dan kawan-kawan adalah nama-nama dewa-dewa Babel. Oke? Jadi ini sekali lagi, ini proses pengkafiran. Ya. Kemudian, apalagi yang coba dibuat supaya Daniel ini menjadi orang yang tidak memiliki integritas? Dia diberi kedudukan yang tinggi. Pembelajaran teologi Babel sebagai jebakan untuk iman mereka. Ya. Tetapi kita lihat, kalau kita misalnya membaca, apakah Daniel dan kawan-kawan terjerumus menjadi orang yang tidak memiliki integritas?
Kita perhatikan ayat yang ke-8 dari pasal 1. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kita perhatikan di situ ya. Ya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Tentu ini bukan satu keputusan yang seketika. Ya. Ini yang disebut integritas yang dihasilkan ujian. Tentu Daniel sebagai orang yang cerdas, kecerdasannya juga sebagai dampak atau sebagai pahala dari hidupnya yang saleh, yang takut akan Tuhan. Maka apa yang dibuat oleh Daniel sesungguhnya berdasarkan, ya, kalau kita mau pakai bahasa kita sekarang, berdasarkan pengamatan yang benar, berdasarkan asumsi yang benar. Dan saudara perhatikan, kalau pengamatannya benar, asumsinya benar, maka hasil percobaan yang dilakukan pun benar. Ya, pemimpin istana yang mewakili raja untuk melihat anak-anak didik dalam kerajaan Babel pada waktu itu, melihat bukti nyata bahwa Daniel dan ketiga sahabatnya terbukti menjadi pemuda-pemudi yang memiliki kesehatan, ya, dikatakan ya 10 kali lebih daripada saudara-saudara yang lain. Ini kita lihat ujian yang diperhadapkan. Dan hasil ujian itu, saudara, apa yang terjadi? Yang bisa kita lihat, hasil ujian oleh karena seorang pemimpin memiliki integritas. Ya, saudara perhatikan, kalau saudara nanti baca kisah Daniel selanjutnya, Allah dimuliakan di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya. Ya, bahkan kalau saudara perhatikan dalam kitab Daniel, raja kafir, raja Babel, bahkan kemudian nanti raja yang menggantikan, ya, menginstruksikan supaya mereka sungguh menghormati rajanya atau Tuhannya Daniel. Wah, ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya pikir setiap pemimpin Kristen di negeri ini harus melihat contoh Daniel. Ya, tidak moro-moro sebagai pemimpin kita menjadi orang-orang yang takut, ya, apalagi kekristenan tanda kutip adalah minoritas yang meskipun secara falsafah bangsa kita tidak ada istilah itu sesungguhnya, tetapi mungkin dari sisi jumlah kita adalah minoritas yang dengan mudahnya pemimpin-pemimpin Kristen, ya, akan mencoba menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada pada dunia di sekitarnya. Tapi tidak demikian dengan Daniel. Kemudian yang kedua, Daniel dan kawan-kawan. Ya, kalau saudara perhatikan pasal 1 ayat 17 dari kitab Daniel, ya. Daniel dan kawan-kawan memiliki hikmat yang luar biasa, lebih daripada hikmat yang dimiliki oleh orang-orang cerdas pada zamannya. Yang ketiga, karena ada pemimpin yang memiliki integritas. Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita memperhatikan nanti, sesudah bangsa Israel dijajah oleh Nebukadnezar, yaitu bangsa Babel, kemudian berikutnya, ya, kurang lebih tahun 539 before Christ, ya, kemudian Media Persia menjajah Babel, ya, dan secara otomatis bangsa yang dijajah Babel menjadi jajahan Media Persia. Tapi saudara perhatikan, apa yang terjadi pada waktu itu? Ada satu kondisi yang berubah yang dialami oleh bangsa Israel yang terjajah itu, mendapat kemudahan, mendapat keleluasaan di tengah-tengah penjajahan. Karena apa? Karena ada nama Daniel dan kawan-kawan. Karena apa, saudara? Karena ada pemimpin yang memiliki integritas, yang tidak sekali-kali mengkompromikan imannya
dengan nilai-nilai kekafiran yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Saudara, ini 2 contoh berikutnya. Berarti ada 3 contoh ya yang bisa dapat kita buat menjadi refleksi para pemimpin hari ini. Kita bisa bercermin dari apa yang dilakukan oleh Ayub, dari apa yang dilakukan oleh Nuh, dan dari apa yang dilakukan oleh Daniel. Pada sesi berikutnya, secara lebih konkret, kita akan melihat tantangan-tantangan ya yang diperhadapkan kepada pemimpin Kristen yang memiliki integritas, dan tentu kita akan melihat itu pada episode yang ketiga. Kiranya bagian yang kedua ini dari 2 contoh pemimpin atau tokoh-tokoh yang memiliki integritas dalam perjanjian lama ini, kiranya bisa memberi pencerahan kepada kita sebagai pemimpin yang ada di negara ini, atau pemimpin-pemimpin di dalam keluarga, ataupun pemimpin umat di dalam gereja kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.